Para jamaah sekalian hafizoni, wa hafizakunallah. Ayat 30 dari surah Al-An'am, Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan seandainya kamu melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah kamu melihat peristiwa yang mengharukan. Berfirman Allah, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Berfirman Allah, karena itu rasakanlah azab ini, sebabkan kamu mengingkarinya. Jadi pada saat nanti satu persatu orang dipanggil oleh Allah dengan namanya dan nama bapaknya, saat itulah terjadi hisab. Nah, pada saat di dalam hisab itu, ketika ditanya oleh Allah, bagaimana? Ternyata akhirat ada kan? Iya ada ya Allah. Nah, cuman keyakinan mereka bahwa akhirat itu ada setelah mereka menghadap kepada Allah, dan itu percuma tak bergun, sehingga kemudian menjadikan mereka itu diadab oleh Allah gara-gara semasa hidupnya mereka mengingkari hari akhir itu, mengingkari kehidupan akhirat itu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, di dalam rukun iman yang ke-5 itu adalah mempercayai hari akhir. Nah, dan mempercayai hari akhir itu bagian dari rukun iman yang harus kita imani. Nah, orang-orang yang tidak percaya karena hari akhir, dia akan diadab oleh Allah karena ketidakpercayaan mereka terhadap hari akhir. Nah, dan itu nanti terjadi pada saat hisab, ketika satu persatu orang dipanggil namanya dan nama bapaknya. Dan di dalam hisab itu nanti ada tiga cara hisab yang Allah akan kepada hambanya. Yang pertama, bebas hisab. Yang kedua, hisab yang mudah. Yang ketiga, hisab yang dipersulit. Semoga untuk kita hisab yang mudah. Syukur-syukur mudah-mudahan hisab yang bebas hisab ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Kalau bebas hisab itu alamat langsung masuk surga. Cuman kuotanya terbatas. Hanya 70.000 dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, hisab yang mudah. Kalau ini kuotanya tidak dibatasi. Ini juga akan selamat orang yang dihisab dengan hisab yang mudah. Kenapa? Karena banyak kasus yang ditutup oleh Allah. Banyak dosa yang ditutup oleh Allah, diampuni oleh Allah. Caranya bagaimana supaya kita mendapatkan hisab yang mudah? 5 ya kiatnya, ini sering saya sampaikan, semoga bisa diingat kembali kalau sudah pernah mencatat. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, banyak-banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita minta ampun kepada Allah, maka kasus kita ditutup oleh Allah. Al-Furqan ayat 70, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu yang akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Dengan kita memaafkan sesama, maka kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 24. Surah ke-24 ayat 22, mohon maaf. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Ya, berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, menutup aib saudara kita sesama muslim. Dan yang kelima, memudahkan urusan sesama muslim. Hadisnya sahih kama qala, kalau kita menutup aib saudara kita sesama muslim, maka aib kita akan ditutup oleh Allah dunia akhirat. Kalau kita memudahkan urusan sesama muslim, maka akan Allah memudahkan urusan kita dunia hingga akhirat. Nah, makanya semoga untuk kita termasuk yang hisab yang mudah ini. Syukur-syukur mudah-mudahan kita mendapatkan bebas hisab tadi. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan yang terakhir adalah hisab yang dipersulit. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya, siapa mereka ini ya? Yang pertama, yang pasti orang-orang yang nggak pernah minta kepada Allah kemudian dalam hisab. Kenapa nggak pernah minta? Oh, nggak yakin sama hari akhir tadi. Nah, yang pertama. Yang kedua, orang yang nggak pernah tobat minta ampun kepada Allah. Gimana mau tobat kalau dia merasa nggak punya dosa? Kesalahan dia tidak akan diperhitungkan di akhirat dalam keyakinan mereka, tapi mereka salah dalam keyakinannya. Yang ketiga adalah orang yang tidak pernah memaafkan sesama, karena dia lebih menturutkan kepuasan, ambisi amarahnya, nafsu dan syahwatnya. Kemudian yang keempat, dia tidak akan senang mempermudah urusan orang lain, karena dia ingin mengambil keuntungan dengan mempersulit orang lain misalnya. Dan dia juga akan menjadi orang yang suka membuka aib sesama dan melupakan aibnya sendiri. Nauzubillahi min syarri dzalik. Orang-orang seperti itu alamat sulit sudah hisabnya. Nauzubillahi min syarri dzalik.
Semoga untuk kita, saya ulang, hisab yang mudah. Syukur-syukur dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah hisab dengan hisab yang dibebaskan tadi itu. Bebas hisab tadi. Amin Allahumma amin insyaallah. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Wallahu a'lam bishawab.